Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Kabar yang agak mengejutkan sih. Datang tidak jauh-jauh, tapi kabar itu datang dari negeri seberang tetangga kita, Malaysia. Kenapa tiba-tiba saya dapat kabar kalau salah satu punggawa timnas kita diminati sama tim liga lokalnya Malaysia? Kita saja lagi mendorong teman-teman yang berlaga di timnas itu bisa abroad ke Eropa. Ini ada tim dari liga lokal Malaysia pengen ngerekrut salah satu pemain timnas kita. Gimana nih? Menurut kalian gimana? Coba langsung kita tonton aja deh bahasanya. Selangor FC difahamkan telah mengatur langkah untuk mendapatkan bintang muda Indonesia, Eliano Reijners. Perkara ini disahkan oleh wartawan terkemuka, T. Avineshwaran mengenai usaha The Red Giants untuk menambah baik skuad sedia ada yang bakal beraksi di Asia. Anak buah Katsuhito Kinoshi telah kehilangan beberapa tonggak berpengalaman seperti Huzaimi P. Khairul Azhan dan Safwan Baharudin yang bakal membawa haluan baharu. Wow, Eliano diminati oleh Selangor FC. Ikhlas nggak? Sekarang posisi masih berlaga di klub Eropa sih. Kakaknya Tijani aja di AC Milan bro. Kita masa dukung adiknya terus kemudian direkrut Selangor FC sini-sini aja gitu. Menurut kalian deh komentar, ikhlas gak sih? Tulis di kolom komentar, saya pengen tahu. Gak ada angin, gak ada hujan, PSSI mau bikin akademi sepak bola. Sebelum gue lanjut ke pembahasan, boleh untuk di like dan di follow akun ini. Jadi apa alasan sebenarnya tiba-tiba PSSI pengen bikin Garuda Academy? Takut kesaing sama akademi yang dimiliki oleh STY kah? Menurut gue fair-fair aja sebenarnya kalau PSSI mau bikin akademi, tapi menurut gue ini langkah yang kurang tepat aja. Menurut gue mendingan PSSI ini bikin standarisasi atau roadmap kepada para klub sepak bola di Indonesia atau pada para asprof tentang pembinaan usia muda. Atau setidak percaya itukah PSSI kepada para asprof dan para pemilik klub di Indonesia? Ya, kita tunggu aja gebrakan apa lagi yang akan dilakukan oleh PSSI. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Jadi kali ini PSSI ngide nih teman-teman. Bukan cuman soal regulasi, bukan cuman menjadi regulator dan juga federasi, tapi sekarang PSSI pengen ambil bagian juga lebih serius soal pendidikan. Di mana PSSI dan Pak Erick Thohir lagi punya ide bikin Garuda Academy, sebuah sekolah sepak bola. Ini ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra bilang PSSI itu nggak harus sejauh itu. Tapi PSSI cukup menjadi regulator, menjadi pihak yang bikin standarisasi sepak bola Indonesia tuh makin bagus dan verifikator untuk hal ini dan hal itu. Ada juga yang pro nih, ini mungkin harus diseriusi oleh pemerintah. Bagaimana standar akademi sepak bola di Indonesia tuh harus ada andil dan juga peran penting dari pemerintah. Dan mungkin lewat Garuda Academy ini PSSI bisa lebih lagi untuk bisa ngeksplor nih. Dengan dana dari pemerintah yang tidak terbatas pastinya kan bisa nih sampai pelosok-pelosok nyari anak-anak yang bisa main bola yang sebelah mana sih. Angkat tangan kan gitu. Bisa kali ya kan. Komentar kalian setuju juga gak sih kalau PSSI sampai harus bikin SSB, sekolah sepak bola? Wih, kali ini gue ke daerah Kertarahayu, Bekasi. Nah, di sini ada Komplek Garuda Yaksa Football Academy. Komplek bola ini baru aja nih diresmiin sama Menteri Pertahanan kita di tanggal 14 Desember 2023 lalu tuh. Kebetulan gue kesini mau liputan perebutan juara 3 Elite Pro Academy nih, Selasa 5 Maret kemarin nih. Pas nyampe, kalau gue lihat sih komplek ini punya lahan parkir yang luas bener. Terus punya 5 lapangan bola juga yang berada tepat di dekat area parkir. Ada 4 lapangan yang terhampar di area terbuka dan 1 lapangan indoor mini soccer. Meski baru ada 5 yang katanya sih bakal ada 7, lapangan ini bagus banget, representatif lah ya. Rumputnya udah pakai jenis zoysia bro. Khusus lapangan luar ada 2 lapangan yang miliki tribun yang bisa menampung ratusan orang. Nah, disinilah keramaian hadir, termasuk dalam gelaran final dan perebutan juara 3 Elite Pro Academy ini. Terus ada 2 lapangan yang tanpa
4 tribun. Bukan cuma lapangan doang, rencananya di sini juga bakal dibangun asrama, pusat sport science, dan kolam renang, kayak di Dewa United Sport Center gitu deh. Menurut gue cocok sih dengan berada di wilayah sunyi seperti Kertarahayu. Ngedukung banget para pemain buat tetap fokus dan kagak bakal terdistraksi oleh gangguan-gangguan dari luar, dan bisa fokus mengasah kemampuan sepak bola mereka di sini. Kalau bisa dibilang si Garuda Yaksa Football Academy ini kemegahan di tengah kesunyian tuh. Ya moga aja ya dari tempat ini menghadirkan talenta-talenta sepak bola Indonesia yang berbakat pastinya. Oke, ini video lama sebenarnya. Cuman saya pengen ngenyambungin sama apa yang diungkapkan oleh Coach Nova Arianto. Bagaimana dia bersyukur punya skuad yang mumpuni, yang paling tidak sedikit bisa memenuhi ekspektasi dia di U17. Kemudian bagaimana Coach Nova ini kemudian menyebut salah satu hal yang membuat dia merasa harus berterima kasih, yaitu Elite Pro Academy atau EPA gitu. Nah, kenapa kemudian ini penting? Ternyata presiden kita tuh punya akademi. Iya serius. Waktu Pak Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan, beliau tuh pernah bikin akademi yang namanya Garuda Yaksa Football Academy. Ini ada di Padepokan Garuda Yaksa di kediaman beliau, Pak Prabowo gitu. Ada 7 lapangan teman-teman yang punya standar yang bagus nih. Dari mulai lokasi, rumput, dan segala macamnya. Profil Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa milik Prabowo Subianto. Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa terletak di Kertarahayu, Setu, Bekasi. Dibangun di lahan seluas 60 hektar dengan 7 lapangan, dan 1 stadion indoor dengan fasilitas mewah. Terdapat juga pusat kebugaran modern berbasis sport science. Nantinya juga akan memiliki sekolah dan asrama dengan fasilitas mumpuni. Prabowo berharap akademi ini dapat melahirkan bibit-bibit pesepak bola profesional yang mampu bersaing di kancah internasional. Garuda Yaksa juga bekerja sama dengan Aspir Akademi Qatar dengan harapan dapat mewujudkan cita-cita timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Keren abis, ada yang udah pernah ke sana. Weh, menarik kan? Nah, karena dengan begini kita bisa mengharapkan nih talenta-talenta yang digembleng di tempat yang proper, di akademi yang proper, yang mumpuni dengan konsep latihan yang juga baik dan bagus. Pasti kita bisa mengharapkan kualitas dari pemain yang juga mumpuni juga nih. Nah, soal kualitas timnas kita ini sudah mulai dilirik sama negara-negara besar di luar sana. Ada kabar terbaru bahkan timnas Rusia kepincut pingin ngejajal seberapa sakti sih timnas Indonesia. Makanya sudah ada isu-isu, ada media sana nih yang ngeberitain bahwa timnas Rusia bakal segera dijadwalkan untuk jajal kesaktian timnas Indonesia. Laga bulan September kosong Rusia tertarik tantang timnas Indonesia di Moskow. Timnas Rusia dikabarkan berminat untuk melawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday September mendatang. Hal itu diketahui usai Wakil Perdana Menteri Federasi Sepak Bola Rusia, Denis Manturov, mengungkapkan keinginannya itu. Menurutnya pada beberapa acara penting mendatang, salah satunya adalah laga timnas Rusia melawan timnas Indonesia. Hingga saat ini PSSI menyatakan belum menerima proposal resmi dari Federasi Sepak Bola Rusia. Tentu jika ini terjadi akan sangat bagus. Pasalnya Indonesia bisa beruji coba lawan tim kuat seperti Rusia, sekaligus sebagai persiapan untuk menjalani ronde keempat kualifikasi Piala Dunia mendatang. Timnas Indonesia akan beruji coba lawan Rusia. Kabar tersebut dibocorkan langsung oleh salah satu media lokal Rusia. Dalam pemberitaannya, media Rusia tersebut membocorkan jika kedua federasi baik itu dari PSSI maupun dari Federasi Rusia telah melakukan pertemuan untuk membahas laga uji coba bertajuk FIFA Matchday pada bulan September mendatang. Namun untuk lokasi dan tanggal pastinya masih dalam proses pembahasan. Bagaimana menurut kalian? Ini menarik ya, cuman ada yang berdebat nih di kolom komentar. Bukannya Rusia di-banned ya sama FIFA? Kemudian ada yang jelasin nih, Rusia tuh gak di-banned sama FIFA tapi di-banned sama UEFA. Nah ini gimana yang bener nih? Coba deh kalian yang punya informasi yang lebih valid, lebih lengkap. Rusia ini statusnya gimana sih? Dan ketika ada isu, ini belum ada proposal ya. Masalahnya di situ tuh. Belum ada proposal dari Federasi Rusia ke PSSI nih. Beneran nantangin Indo gak sih? Jadi gak gitu. Ini kalau menurut kalian ini worth it gak? Karena kita perlu lawan tanding FIFA Matchday juga ini yang sepadan. Bukan sepadan sih. Yang bagus untuk ngejajal seberapa padu timnas kita. Dengan pelatih baru nih. Baru 2 pertandingan. Ngelawan Australia dibekuk, ngelawan Bahrain menang. Oke ya. Belum bisa berbicara banyak tentang timnas. Tapi kita perlu pertandingan-pertandingan lanjutan yang bisa ngasih bukti
ya kan, yang bisa berbicara banyak bagaimana tangan dingin dari pelatih baru Patrick Kluivert bisa membawa kemajuan dan progres yang luar biasa karena harus dibanding-bandingkan. Ini harus ya, wajib dibanding-bandingkan dengan STY. Publik sepak bola sedang terpecah di arah sana. Menurut kalian, worth it gak Rusia? Komen di kolom komentar di bawah.